Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Sama seperti saya juga berharap semoga orang semua sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di hari ini, Rabu tanggal 1 Februari 2023, baiklah, saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Semoga firman ini akan menjadi dasar bagi seluruh tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Hari yang baru, tanggal 1 Februari 2023. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, lengkapilah kiranya kami semua, baik hamba-Mu tetapi jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan renungan harian keluarga. Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru dengan roh-Mu yang rela, hikmat dan kebijaksanaan. Supaya ketika kami membaca dan merenungkannya, kami diberi kemampuan untuk memahami, mengerti, dan selanjutnya melakukan menurut kata firman-Mu. Mari Bapa bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini, di tanggal 1 Februari 2023, kita membaca bagian firman Tuhan terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama. Amsal pasal 10 pada ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 10 pada ayatnya yang ke-7 demikian firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Demikianlah firman Tuhan yang disebut orang-orang yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman ini dan memberi diri untuk melakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan yang kita baca ini, bukankah sering kita mendengar dalam ibadah-ibadah seperti kenangan 1 tahun, 40 hari, atau mingguan bagi orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Dikandung maksud bahwa berharap kiranya orang yang telah pergi, melalui perbuatannya Tuhan menerima dia di kekekalan yang abadi. Tetapi tentu konteks pembacaan kita di saat ini bukan dalam konteks yang demikian. Firman ini kita baca sekaligus kita berharap bahwa melalui firman ini hidup kita akan menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya membaca bagian firman ini beberapa kali. Satu ketika saya duduk dan membaca 1-2 kali dan kemudian merenungkannya. Tetapi kemudian sesuai dengan isi firman ini saya mencoba untuk mengenang orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya. Apakah itu di bulan lalu, di minggu ini, ataupun beberapa tahun yang telah silam. Saya mencoba untuk menemukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kenangan kepada orang yang benar mendatangkan berkat. Tetapi saya tidak menemukan berkat itu. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa saya tidak menemukan? Karena saya hanya berhenti pada mengenang orang-orang yang telah berbuat baik. Lalu kemudian saya mencoba untuk maju lagi dengan mengkontemplasikan kehidupan orang yang baik itu
di dalam diri saya, barulah saya menemukan apa yang dikatakan oleh Amsal ini, kenangan kepada orang yang benar mendatangkan berkat. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih? Kalau hanya sekedar mengenang, itu hal yang biasa. Mengenang si dia yang telah berbuat baik. Tetapi bagaimana mengkontemplasikan, artinya mewujudkan diri orang yang baik itu dalam diri saya, itulah yang kemudian dari diri saya, orang lain juga akan bisa mendapat berkat, dan saya juga akan mendapat berkat. Karena ketika saya mengkontemplasikan hidup orang lain dalam diri saya, khususnya bagi orang yang benar, saya pastikan saya akan bisa mewujud nyatakan nilai-nilai atau perbuatan-perbuatan yang benar dari orang itu kepada saya, dan kemudian saya bisa akan terjemahkan perbuatan-perbuatan baik orang yang benar itu kepada orang lain yang ada di sekitar saya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, benar apa yang dikatakan, bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saudara-saudara, dari bagian firman ini minimal ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, pemuda, remaja, pria bapa, khususnya Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru yang menyaksikan tayangan ini. Pertama, ketika saya mengenang orang yang benar, maka sekaligus mendorong saya untuk menghargai segala kebaikan orang itu. Jangan orang bilang, kacang lupa akan kulitnya. Tetapi ketika saya menghargai perbuatan-perbuatan baik orang itu, maka sekaligus ada nilai kedua di situ. Saya mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada saya melalui orang-orang yang benar itu. Dan yang ketiga, mengajak diri saya dan Bapak Ibu saudara-saudara untuk menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar. Agar apa? Kemanapun saudara dan saya pergi, kita menjadi berkat. Dan bukan saja ketika masih hidup, saudara dan saya, tapi ketika Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya, kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Kalau itu saja saya bisa melakukan, kalau Bapak, Ibu, pemuda, remaja, orang tua bisa melakukan 3 hal pokok itu terkait dengan mengenang orang benar, saya percaya Bapak, Ibu, dan saya sudah menjadi orang-orang yang berhikmat. Mengapa? Hikmat itu tidak sekedar diperkatakan, tapi hikmat itu harus diimplementasikan dalam sikap dan perbuatan. Seperti apa? Cara pandang kita, keputusan kita, bicara kita, dan bagaimana kita mengolah kehidupan kita secara baik dan benar. Bagaimana kita memanage emosi kita sehingga bicara kita menyenangkan suami, istri, anak-anak, menyenangkan orang lain, maka sesungguhnya itu dipastikan saudara dan saya telah memiliki hikmat. Bukankah kita orang pernah dengar orang bilang, ngana kuat keputusan nyanda berhikmat. Ngana kuat bicara nyanda berhikmat. Kiapa? Terbukti ketika ngana bicara bukan menyenangkan orang lain. Tapi orang lain lebih marah. Jadi saya percaya dengan hikmat. Karena itu bagaimana kita mengolah potensi hidup kita dengan merendahkan diri. Menjadikan firman Allah sebagai landasan hidup kita. Maka itu ciri dari kehidupan orang yang berhikmat. Ingat Bapak Ibu, hari ini kita memasuki bulan Februari. Di bulan Januari, so banyak hal yang orang terima sebagai bukti perbuatan kasih Allah. Banjir, kemudian
ada longsor, dan lain-lain. Tapi kasih Allah tidak terbatas. Kita mendapatkan bantuan dukungan dari orang lain melalui dapur umum. 238 jiwa dikasih makan oleh Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru melalui bantuan orang lain. Dan itulah kebaikan orang. Dan mari kita kenang kebaikan orang itu. Dengan pertama mengucap syukur. Mengkontemplasikan hidup kebaikan orang lain dalam diri kita. Lalu kemudian jadilah orang baik. Demikian firman Tuhan. Mengakhiri renungan harian ini. Saya minta Bapak Ibu yang menyaksikan meletakkan tangan Bapak Ibu di dada. Silakan meletakkan tangan Bapak Ibu di dada. Dan mengikuti ucapan saya ini. Siap? Ikuti ucapan saya. Ya Tuhan, jadikanlah aku dan keluargaku. Anugerahkanlah hikmat bagi kami, agar kami dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu kami percaya akan menuntun perjalanan hidup kami di hari ini dan seterusnya. Dalam menapaki tugas tanggung jawab kami sehingga setiap keputusan-keputusan yang kami ambil adalah wujud dari hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga baik bicara kami, sikap kami, tindakan kami, keputusan kami tidak hanya menyenangkan hati pribadi kami, tetapi sekaligus menjadi berkat bagi sesama dan banyak orang. Karena itulah yang Engkau kehendaki, agar kami menjadi orang-orang yang benar. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati program renungan harian ini. Mereka yang terlibat dalam memanage kegiatan ini, Tuhan berkati. Tuhan tuntun dan beri waktu bagi mereka, dan buka berkat mengalir dalam hidup mereka. Siapapun mereka, Tuhan tahu dan Tuhan kenal. Dan biarlah kiranya melalui pelayanan renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 1 Februari 2023. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati,